Oke, yuk kita bedah cerita seru di balik benda yang kita lihat tiap hari, tapi sering banget kita anggap sepele, lampu lalu lintas. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih harus warna merah yang artinya berhenti? Kenapa bukan biru atau ungu gitu? Ternyata jawabannya tuh dramatis banget. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh bayangin, gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum ada lampu lalu lintas? Yuk kita mundur ke masa lalu, ke era di mana jalanan itu benar-benar kacau. Jadi, di abad ke-19, jalanan kota itu isinya campur aduk. Ada kereta kuda, pejalan kaki, ada juga mobil-mobil pertama yang masih jarang. Semuanya tumplek-blek di jalan, saling serobot. Akibatnya, kecelakaan ada di mana-mana. Jelas, ini butuh solusi dan harus cepat. Nah, dari kekacauan itulah muncul sebuah ide, upaya pertama buat ngatasin masalah ini. Idenya sih brilian, tapi ujung-ujungnya malah jadi bencana. Tepatnya tanggal 10 Desember 1868, ada seorang insinyur kereta api namanya J.P. Knight. Dia ini punya ide cemerlang. Dia adaptasi sistem sinyal kereta api buat dipakai di jalan raya. Lokasi pertamanya, keren banget, di depan gedung parlemen di London. Sistemnya tuh gini, kalau siang, pakai lengan sinyal kayak di stasiun kereta. Kalau malam, baru deh nyala lampu, warnanya merah sama hijau. Tapi masalahnya, lampu ini pakai tenaga gas. Dan ini ternyata jadi kesalahan fatal. Dan benar aja, ide ini cuma bertahan 1 bulan. Ya, sebulan doang. Januari 1869 ada kebocoran gas. Lampunya meledak, dan parahnya, polisi yang lagi tugas mengoperasikannya jadi korban luka parah. Gara-gara insiden meledak itu, ya udah, proyeknya langsung dihentikan saat itu juga. Ide soal lampu lalu lintas seolah-olah tergubur. Dan jalanan, ya balik lagi ke kondisi awal, semrawut dan kacau balau selama puluhan tahun ke depan. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Solusinya justru muncul lagi, tapi kali ini nyebrang samudra di Amerika. Di sana inovasinya berkembang pesat banget. Lihat deh timelinenya. Gila, cepet banget perkembangannya. Mulai dari 1912, ada polisi namanya Lester Wire. Dia bikin lampu lalu lintas listrik pertama. Nggak lama, cuma 8 tahun di tahun 1920, polisi lain, William Potts, nambahin jadi 3 warna. Puncaknya di 1923, seorang penemu, Garrett Morgan, menyempurnakan sistem itu dan mematenkannya. Evolusinya luar biasa. Nah, khusus buat Garrett Morgan ini, ada cerita menarik. Inspirasinya datang setelah dia lihat langsung tabrakan yang parah banget. Dia langsung sadar, oh, ini masalahnya. Sistem yang cuma berhenti dan jalan itu terlalu kaget. Pengemudi nggak punya waktu buat siap-siap. Dan disitulah letak kejeniusannya. Morgan nambahin satu sinyal lagi, sinyal hati-hati, yang sekarang kita kenal sebagai lampu kuning. Fungsinya simpel tapi krusial, ngasih jeda. Ngasih waktu buat pengemudi, buat ngerem atau bersiap jalan. Ide sederhana ini benar-benar mengubah segalanya dan bikin jalanan jauh lebih aman. Oke, sistemnya udah oke. Tapi pertanyaannya balik lagi, kenapa warnanya harus merah, kuning, hijau? Kenapa merah buat berhenti? Ini bukan asal pilih loh, ada alasan ilmiah yang kuat banget di baliknya. Jadi ini ada hubungannya sama fisika. Ada yang namanya hamburan Rayleigh. Gampangnya gini, ini prinsip yang sama yang ngejelasin kenapa langit warnanya biru. Nah, prinsip ini juga yang jadi alasan kenapa merah itu warna paling pas buat tanda stop. Kuncinya ada di panjang gelombang. Cahaya merah itu punya panjang gelombang paling panjang dibanding warna lain yang bisa kita lihat. Angkanya sekitar 700-an nanometer. Terus kenapa kalau paling panjang? Nah, ini dia bagian pentingnya. Ada 2 alasan utama. Pertama, secara fisik. Karena panjang gelombangnya paling panjang, warna merah tuh paling bandel. Dia nggak gampang buyar atau terhambur sama partikel di udara kayak kabut atau hujan. Hasilnya, kelihatan paling jelas dari jarak jauh. Kedua, dari sisi psikologis. Otak kita tuh dari sananya udah disetel buat waspada sama warna merah. Kita langsung mikir bahaya, kayak api atau darah. Jadi reaksi kita otomatis lebih cepat. Nah, setelah sistemnya sempurna dan warnanya pas, penemuan ini siap mendunia. Yuk kita lihat gimana sistem ini menyebar dan jadi bahasa yang dimengerti semua pengemudi di seluruh planet. Penyebarannya cepat banget. Dari Amerika di tahun 1920-an langsung diadopsi di kota-kota besar. Tahun 1927, Inggris ikutan pasang yang versi otomatis. Dan gak ketinggalan, tahun 1934, stop brake otomatis pertama dipasang di Indonesia, tepatnya di Bandung. Keren kan? Sistem ini benar-benar jadi standar global.
Coba bayangin, dari yang awalnya cuma lampu gas yang rawan meledak, sekarang jadi salah satu penemuan paling penting dan paling sukses buat keselamatan publik sepanjang sejarah. Luar biasa. Ya, udah lebih dari 100 tahun sistem ini ngatur jalanan kita. Tapi dengan munculnya AI, mobil yang bisa nyetir sendiri, kira-kira bakal kayak gimana ya bentuk lampu lalu lintas di masa depan? Nah, jadi lain kali pas lagi nunggu lampu merah, coba deh inget-inget lagi. Di balik warna merah itu ada sejarah yang panjang, dramatis, dan sains yang cerdas banget.